Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sedang mendengar atau membaca kisah ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kisah yang akan aku ceritakan bukan sekadar cerita horor biasa, tapi cerita tentang pilihan hidup, tentang keputusasaan, dan tentang harga mahal dari jalan pintas yang diambil manusia. Kisah ini terjadi di kota Pekalongan, kota yang terlihat tenang di siang hari, namun menyimpan rahasia kelam di malam-malam tertentu. Dengarkan baik-baik, karena siapa tahu kisah ini pernah benar-benar terjadi. Namanya Bu Mina. Usianya 40 tahun, wajahnya biasa saja, tidak cantik, tidak juga buruk rupa, tapi senyumnya selalu tulus. Senyum orang yang terbiasa menahan capek dan kecewa. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Bu Mina sudah bangun. Tangannya yang mulai kasar karena usia dan kerja keras. Terbiasa menanak nasi, mengulek sambal, dan menyiapkan megono makanan sederhana khas Pekalongan yang ia jual sejak belasan tahun lalu. Warung nasi megono itu kecil. Dindingnya dari papan, atapnya seng yang kalau hujan suaranya berisik seperti ribuan koin jatuh. Letaknya di pinggir jalan, tidak jauh dari pasar. Dulu, warung itu peninggalan orang tua Pak Eko, suaminya. Sekarang, tinggal Bu Mina yang setia menjaga, seolah warung itu adalah satu-satunya saksi hidup dari perjuangan rumah tangganya. Masalahnya satu, warung itu sepi. Setiap pagi Bu Mina membuka warung dengan harapan yang sama. Ia menata lauk, merapikan kursi plastik, menyeka meja yang sudah pudar warnanya. Lalu ia duduk, menunggu. Jam 7 lewat, jam 8, jam 9. Pembeli bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya satu, kadang tidak ada sama sekali. Sementara di seberang jalan, berdiri warung baru. Warung itu milik Bu Niti. Bu Niti lebih muda beberapa tahun. Penampilannya mencolok, bajunya bersih, wajahnya selalu tampak segar, dan entah kenapa, warungnya tidak pernah sepi. Bahkan sejak hari pertama buka, orang-orang rela antre, motor berjejer sampai menutup setengah jalan. Padahal menunya hampir sama. Nasi megono, tempe mendoan, oseng-oseng sederhana. Bu Mina sering berdiri di depan warungnya, menatap ke seberang dengan dada sesak. Bukan iri karena ramai, tapi karena tak mengerti. Rasanya tidak jauh beda. Harganya malah lebih murah. Tapi nasib seolah memilih Bu Niti. Rezeki orang beda-beda, Min, kata Pak Eko suatu malam. Tapi nada suaranya kosong. Lelaki itu duduk di lantai, menatap lantai rumah sambil menghisap rokok murah. Bu Mina diam. Ia tahu Pak Eko juga lelah. 6 tahun terakhir hidup mereka seperti berjalan di tempat. Uang selalu habis sebelum cukup. Hutang kecil menumpuk. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang mulai berbisik. Warungnya Bu Mina itu kayak ditutup makhluk halus. Ya, heran. Padahal dulu rame. Bisikan-bisikan itu awalnya hanya angin lalu. Sampai suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, dan warung hampir tutup, datang seorang pelanggan yang belum pernah Bu Mina lihat sebelumnya. Perempuan itu duduk sendirian. Pakaiannya hitam, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia perlahan, tidak bicara sepatah kata pun. Saat hendak membayar, ia menatap Bu Mina lama sekali. Tatapan yang membuat tengkuk Bu Mina dingin. Bu, kalau capek hidup miskin, ada jalan pintas, ucap perempuan itu pelan, nyaris berbisik. Bu Mina terdiam, jantungnya berdetak tidak karuan. Jalan pintas itu tidak gratis. Lanjutnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Tapi hasilnya tidak pernah mengecewakan. Sebelum Bu Mina sempat bertanya, perempuan itu sudah pergi. Hujan berhenti bersamaan dengan kepergiannya. Di meja bekas duduknya, tersisa bau anyir yang aneh. Bukan bau hujan, bukan bau makanan. Malam itu, Bu Mina tidak bisa tidur. Kata-kata jalan pintas berputar-putar di kepalanya. Ia menatap lenggit-langit rumah yang gelap, mendengar napas Pak Eko yang teratur di sampingnya. Ia tahu apa yang dimaksud perempuan itu. Di Pekalongan, cerita tentang pesugihan bukan hal baru. Terutama pesugihan Nyi Roro Ireng penunggu pesisir. Gelap yang konon memberi kekayaan dengan harga nyawa. Awalnya Bu Mina beristighfar, menutup telinga dari pikiran itu. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai datang. Ia melihat warungnya runtuh, melihat dirinya duduk sendirian di tengah gelap, mendengar suara perempuan tertawa dari dapur. Dan di dunia nyata, keadaan makin parah. Suatu pagi,
Bumina melihat Buniti berdiri di depan warungnya sambil tersenyum. Senyum yang entah kenapa terasa mengejek. "Semoga laris ya, Bu," ucap Buniti. Kata itu sederhana, tapi dada Bumina seperti diremas. Malam itu, Bumina akhirnya bicara pada Pak Eko. Dengan suara gemetar, ia menceritakan tentang perempuan misterius dan jalan pintas yang ditawarkan. Ia siap dimarahi, siap dianggap gila, tapi Pak Eko tidak marah. Ia diam lama, terlalu lama. Kalau memang itu satu-satunya cara, ucapnya pelan. "Kita sudah capek hidup begini, Min." Kalimat itu seperti palu yang menghantam hati Bumina. Sejak malam itu, langkah mereka mulai menjauh dari cahaya. Mereka belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke 6 tahun kenikmatan dan sisa hidup penuh kutukan. Dan semua itu berawal dari warung nasi Megono yang sepi. Sejak percakapan malam itu, rumah Bumina tidak pernah terasa sama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Justru itulah yang paling menakutkan. Pak Eko menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia jarang menatap mata istrinya dan Bumina. Setiap kali sendirian, selalu merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Hari-hari berlalu, dan aneh. Warung tetap sepi, seolah nasib sengaja memberi dorongan terakhir agar keputusan itu diambil. Beras di karung menipis, hutang di warung kelontong mulai ditagih. Bahkan gas LPG sempat habis saat Bumina hendak memasak. Pagi itu, Bumina duduk lama di dapur. Tangannya gemetar saat memegang centong nasi. Di luar, suara pelanggan Buniti terdengar riuh. Tawa, piring beradu, mesin motor yang datang dan pergi. Bumina menutup mata. Dalam hati, ia tidak lagi berdoa minta rezeki. Yang keluar justru satu kalimat lirih, penuh rasa kalah. "Kalau memang ada jalan lain, aku sanggup bayar apapun." Angin berembus masuk lewat celah pintu dapur. Bau amu samar tersiup. Bumina membuka mata. Di ambang pintu, perempuan berpakaian hitam itu berdiri. Kali ini jelas, terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Rambutnya panjang, lurus, hitam legam seperti basah meski lantai kering. Kulitnya pucat, bukan pucat sakit, tapi pucat seperti tidak pernah tersentuh matahari. Bibirnya tersenyum tipis. "Kau memanggil," ucapnya. Bumina tidak bisa bergerak. Lidahnya keluh, tubuhnya dingin. "Aku hanya penunjuk jalan," lanjut perempuan itu. "Kalau kau mau bertemu yang memberi, ikut aku malam ini." Perempuan itu tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, melangkah keluar, dan lenyap begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu terbuka. Sejak saat itu, Bumina tahu ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malamnya, Pak Eko mengantar Bumina dengan motor tua mereka. Tanpa banyak bicara, jalanan menuju pesisir Pekalongan terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan redup, sebagian mati. Angin laut membawa bau asin bercampur amis. "Kalau kau takut, kita bisa pulang," ucap Pak Eko pelan. Tapi tangannya justru mencengkeram stang motor lebih kuat. Bumina menggeleng. Air matanya jatuh tanpa suara. Mereka berhenti di jalan tanah, jauh dari pemukiman. Di depan mereka terbentang jalan setapak menuju semak-semek dan hutan kecil dekat pantai. Perempuan berpakaian hitam itu sudah menunggu. "Kau datang dengan niat," katanya. "Bagus." Mereka berjalan menyusuri jalan gelap. Semakin dalam, udara semakin dingin. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada debur ombak. Dunia seperti menahan napas. Di sebuah tanah lapang kecil, terdapat batu besar hitam mengkilap. Dikelilingi sesaji, bunga layu, kemenyan, dan mangkuk berisi cairan merah kehitaman. Bau amis itu kini menusuk hidung. "Ini wilayah Nyi Roro Ireng," ucap perempuan itu. Kini suaranya terdengar lebih berat. "Bukan semua orang boleh masuk." Bumina lututnya lemas. Pak Eko memegang bahunya. Ritual dimulai tanpa doa, tanpa bacaan yang dikenal manusia. Perempuan itu menggores telapak tangan Bumina dengan pisau kecil. Darah menetes ke tanah. Tanah itu berdenyut, seperti hidup angin berputar kencang. Rambut Bumina terangkat. Dari kegelapan, sesosok perempuan lain muncul. Inilah dia, Nyi Roro Ireng. Wujudnya tinggi, rambutnya menjuntai sampai tanah. Gaunnya hitam pekat, seolah menyerap cahaya. Matanya kosong, hitam seluruhnya, tanpa putih mata. Saat ia melangkah, tanah seperti mengerang. "Kau minta rezeki?" Suaranya menggema di kepala.
bukan di telinga. Aku memberi. Bu Mina ingin lari, ingin menjerit, tapi tubuhnya terkunci. Syaratnya kau tahu, lanjut makhluk itu. Dia sebagai pembuka, dan kelak tumbal. Pak Eko bersujud tanpa sadar. Bibirnya bergetar. Bu Mina menangis. Aku tidak minta sekarang, ujar Nyi Roro Ireng. Waktunya akan aku tentukan. Lalu gelap, Bu Mina terbangun di rumahnya sendiri. Matahari pagi masuk lewat jendela. Seolah semua itu mimpi, tapi telapak tangannya masih perih. Ada bekas luka kecil yang belum menutup. Hari itu, sesuatu berubah. Warung nasi Megono Bu Mina ramai. Satu pembeli datang, lalu 2, lalu 10. Tanpa promosi, tanpa alasan. Orang-orang bilang rasanya lebih enak, lebih nagih. Bu Mina sendiri tidak mengubah resep apapun. Pak Eko tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hari demi hari, keramaian itu tidak berhenti. Wong menggelar, hutang terbayar. Warung diperluas. Bu Mina mulai memakai perhiasan emas tipis di tangannya. Tapi, setiap malam, Bu Mina selalu bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di tengah warung kosong. Lampu mati. Dari dapur, terdengar suara napas berat. Lalu 2 sosok tua muncul. Wajah mereka pucat, mata cekung. Mertua Bu Mina. Mereka menatapnya dengan sedih. Bukan marah, bukan mengancam. Giliran kami ya Mina, ucap mereka bersamaan. Bu Mina selalu terbangun sambil menjerit. Pak Eko mengira itu hanya mimpi karena kelelahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu mulai bergerak dan Nyi Roro Ireng tidak pernah lupa janji. Mimpi itu tidak berhenti. Setiap malam, 2 wajah tua itu datang. Wajah ayah dan ibu Pak Eko. Kadang mereka berdiri di depan warung, kadang duduk di bangku kayu sambil menatap nasi Megono yang sudah dingin. Tidak pernah marah, tidak pernah berteriak. Justru itu yang membuat Bu Mina semakin takut. Tatapan mereka selalu sama, tatapan orang yang sudah tahu nasibnya, tapi tidak bisa menolak. Bu Mina mulai berubah. Senyumnya di depan pembeli tetap ramah, tapi matanya sering kosong. Ia mudah tersentak, mudah marah tanpa sebab. Setiap kali maghrib datang, jantungnya berdebar, tidak karuan. Suatu sore, telepon rumah berbunyi. Pak Eko yang mengangkat. Wajahnya langsung pucat. Ibu jatuh di dapur. Katanya lirih setelah menutup telepon. Sekarang di rumah sakit, mereka berangkat tergesa-gesa. Bu Mina duduk di jok belakang motor, memeluk tubuhnya sendiri. Angin sore terasa dingin, menusuk tulang. Di rumah sakit, ibu mertua Bu Mina terbaring lemah. Dokter bilang tekanan darahnya turun drastis. Tidak ada penyakit serius sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda, seolah tubuhnya mendadak menyerah. Ibu itu menatap Bu Mina lama sekali saat mereka ditinggal berdua. Mina, suaranya pelan, serak. Kalau memang sudah waktunya, jangan ditahan. Bu Mina menangis. Ia menggenggam tangan tua itu. Tangan yang dinginnya berbeda dari orang sakit biasa. Malam itu, ibu mertua Bu Mina meninggal. Tanpa jerit, tanpa kejang, seperti orang tertidur di ramah duka. Bu Mina duduk terpaku. Aroma kemenyan bercampur bau bunga menusuk hidungnya. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam berdiri, rambut panjang, gaun gelap. Nyi Roro Ireng tersenyum tipis. Baru 1, bisiknya di telinga Bu Mina. Bu Mina hampir pingsan. Beberapa hari setelah pemakaman, ayah mertua Bu Mina menyusul jatuh sakit. Sama mendadaknya, sama tanpa sebab jelas. Tubuhnya melemah cepat, seperti lilin yang meleleh terlalu cepat. Bu Mina tidak lagi bermimpi. Ia melihat langsung. Setiap malam, di sudut rumah, di pantulan kaca, di balik pintu dapur, sosok hitam itu muncul. Tidak selalu bicara, kadang hanya berdiri, menunggu, dan tepat 7 hari setelah istrinya dimakamkan, ayah mertua Bu Mina meninggal. Lengkap sudah. Pak Eko menangis seperti anak kecil. Tangis yang ditahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Bu Mina hanya bisa memeluknya, meski dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang hampir membuatnya muntah. Setelah itu, rezeki justru makin deras. Warung Bu Mina menjadi pembicaraan orang sekampung. Dari pagi sampai malam, kursi tidak pernah kosong. Banyak pembeli bilang, kalau makan di sana, rasanya tenang, tapi aneh. Seperti ketagihan. Bu Mina mulai mendengar cerita-cerita aneh,
Ada pelanggan yang mengaku melihat perempuan berambut panjang di dapur saat Bu Mina sedang sendirian. Ada yang bilang, nasi Megono Bu Mina terasa hangat meski sudah dingin berjam-jam. Bu Mina pura-pura tidak tahu. Ia tersenyum, mengucapkan terima kasih, menghitung uang. Pak Eko awalnya masih terlihat normal, tapi perlahan ia mulai berubah. Ia sering melamun, kadang tertawa sendiri saat menatap warung, kadang marah besar tanpa alasan. Suatu malam, Pak Eko berkata dengan suara datar, "Kalau semua ini harganya nyawa orang tua kita, apa nanti gantinya kita?" Bu Mina tidak menjawab. Ia tahu jawabannya, tapi mengakuinya berarti hancur. Hari-hari. Belolu, 6 tahun kenikmatan itu baru saja dimulai, tapi bau kematian sudah melekat. Setiap malam Jumat Kliwon, Bu Mina selalu mencium bau amis di dapur, seperti darah segar. Ia tahu Nyi Roro Ireng belum selesai, dan Bu Mina mulai sadar. Pesugihan itu bukan sekadar memberi kekayaan, ia sedang menghitung mundur. Sejak kematian kedua orang tuanya, Pak Eko tidak pernah benar-benar pulih. Ia tetap membantu di warung, tetap tersenyum di depan orang, tapi ada yang kosong di matanya. Tatapannya sering berhenti terlalu lama di satu titik, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bu Mina menyadarinya, tapi memilih diam. Ia sudah terlalu sibuk menutup lubang rasa bersalah di dadanya sendiri. Warung nasi Megono itu kini bukan sekadar ramai. Ia seperti tidak pernah tidur. Pagi sampai siang dipenuhi pembeli. Sore hari orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Bahkan malam hari masih ada yang mengetuk pintu, memohon agar dilayani. Padahal jam operasional jelas terpampang. Bu Mina mulai menerima semua itu tanpa banyak tanya. Uang datang begitu mudah, terlalu mudah. Ia membeli perabot baru, memperbaiki rumah, memakai perhiasan emas yang dulu hanya bisa ia lihat di etalase. Tapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya sendiri. Asing, kulitnya tampak lebih pucat, matanya lebih dalam, senyumnya kaku, dan yang paling mengganggu, ia tidak lagi merasa bersalah seperti dulu. Suatu malam, ketika Bu Mina sedang menghitung uang di warung, listrik tiba-tiba mati. Gelap menelan ruangan. Angin dingin masuk dari pintu yang tertutup rapat. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu. Dengan piring Bu Mina membeku. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara itu berlanjut, lebih jelas. Seperti orang sedang menyendok nasi. Bu Mina berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat meraba dinding, menuju dapur. Dalam gelap, ia melihat siluet perempuan tinggi berdiri di depan tungku. Rambutnya panjang, hampir menyentuh lantai. Perempuan itu menoleh. Wajahnya hitam legam, seperti bayangan tanpa bentuk. "Warung ini hidup karena aku," suara itu menggema di kepala Bu Mina. Jangan lupa, lampu menyala kembali, dapur kosong. Bu Mina terduduk lemas. Ia sadar, warung itu bukan lagi sekadar tempat usaha. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian. Sementara itu, di seberang jalan, kehidupan Bu Niti mulai berubah. Warungnya yang dulu ramai mendadak sepi. Pelanggan satu persatu menghilang. Ada yang mengeluh sakit perut setelah makan di sana. Ada yang bilang melihat belatung di nasi. Isu itu menyebar cepat. Bu Mina mendengarnya dari pembeli. "Sekarang mah enak di sini." "Bu, di sana sudah nggak karuan," kata seseorang sambil tertawa. Bu Mina ikut tersenyum, tapi di hatinya ada perasaan dingin. Yang aneh, bukan iba, bukan kasihan, justru puas. Malam itu, Bu Mina bermimpi. Ia berdiri di depan warung Bu Niti yang gelap dan rusak. Dari dalam, terdengar tangisan. Saat pintu terbuka, Bu Niti terlihat duduk di lantai. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Di belakangnya berdiri Nyi Roro Ireng. Semua ada gantinya. Bisik makhluk itu, Bu Mina terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pak Eko duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. "Kau dengar?" tanya Pak Eko tiba-tiba. "Mendengar apa?" jawab Bu Mina. "Mereka makan di warung, padahal sudah tengah malam." Bu Mina menelan ludah. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga bercerita bahwa ia melihat warung Bu Mina buka sendiri tengah malam. Lampunya menyala, ada suara ramai dari dalam. Tapi saat didekati, pintunya terkunci dan gelap. Bu Mina mulai jarak. Tidur. Setiap memejamkan mata,
Ia melihat bayangan hitam, mendengar suara tawa perempuan, mendengar sendok mengaduk nasi tanpa tangan. Pak Eko semakin parah. Ia mulai berbicara sendiri, kadang memarahi sudut ruangan, kadang menangis sambil memanggil nama ibunya. Bu Mina mencoba menghibur, tapi dalam hati ia tahu ini belum apa-apa. Suatu malam Jumat Kliwon, bau amis di warung sangat kuat. Bu Mina melihat darah menetes dari bawah meja kasir. Saat ia mendekat, darah itu menghilang, berubah menjadi air biasa. Di kaca etalase, pantulan wajahnya berubah. Rambutnya tampak lebih panjang, matanya hitam pekat sesaat. 6 tahun, suara itu kembali terdengar. Nikmat. Sebelum habis, Bu Mina menutup telinga, menangis tanpa suara. Ia sadar, pesugihan ini bukan lagi soal kaya atau miskin. Ini tentang siapa yang akan tersisa. Dan jauh di dalam dirinya, ada ketakutan yang belum berani ia akui. Tumbal berikutnya bukan lagi orang lain. Waktu mulai terasa aneh bagi Bu Mina. Hari-hari berlalu cepat, tapi malam terasa panjang dan menyiksa. Ia sering terbangun menjelang subuh dengan dada sesak, napas pendek dan tubuh dingin, seperti direndam air laut. Setiap bangun tidur, ia selalu menghitung sesuatu dalam kepala, meski ia sendiri tidak ingin mengakuinya. 6 tahun, angka itu terus berputar di pikirannya. Warung nasi Megono masih ramai, tapi suasananya berubah. Pembeli tetap datang, tetap makan dengan lahap, tapi jarang yang betah berlama-lama. Banyak yang mengaku merasa tidak nyaman, seperti sedang diawasi. Ada juga yang bilang sendoknya terasa berat saat menyentuh nasi, seolah ada tangan lain yang ikat memegang Bu Mina. Mendengar semua itu, tapi hanya tersenyum tipis. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya lelah yang tidak biasa, lalu muncul bercak hitam di lengannya, seperti memar, tapi tidak sakit. Setiap pagi, bercak itu berpindah tempat, kadang di leher, kadang di punggung. Bau amis mulai tercium dari tubuhnya, samar tapi nyata. Pak Eko menyadarinya. "Kau sakit, Min?" katanya suatu malam. "Kita ke dokter." Bu Mina menggeleng pelan. Ini cuma capek. Padahal ia tahu, ini bukan sakit biasa. Setiap bercak hitam itu muncul, Bu Mina selalu bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di tengah pantai gelap. Ombak hitam menyapu kakinya. Di kejauhan, Nyi Roro Ireng berdiri. Rambutnya berkibar tanpa angin. Waktumu hampir habis. Suara itu masuk ke kepala Bu Mina. "Apa kau siap?" Bu Mina selalu terbangun sambil menangis. Sementara itu, kondisi Pak Eko semakin memburuk. Ia sering lupa waktu, kadang duduk di warung sambil menatap kursi kosong, seolah sedang berbincang dengan seseorang. Pernah suatu sore, ia menyajikan nasi ke kursi yang tidak ada orangnya. "Jangan ambil semua," katanya sambil tertawa kecil. "Sisakan buat yang lain." Bu Mina menyaksikan itu dengan tubuh gemetar. Suatu malam, Pak Eko mengamuk. Ia melempar piring, memecahkan gelas, berteriak bahwa ada orang-orang yang mencuri nasi dari dapur. Padahal dapur kosong. Mereka lapar. "Min!" teriaknya. "Kau yang memanggil mereka!" Kalimat itu menusuk Bu Mina lebih dalam dari pisau manapun. Mimpi itu tidak berhenti. Setiap malam, 2 wajah tua itu datang. Wajah ayah dan ibu Pak Eko. Kadang mereka berdiri di depan warung, kadang duduk di bangku kayu sambil menatap nasi Megono yang sudah dingin. Tidak pernah marah, tidak pernah berteriak. Justru itu yang membuat Bu Mina semakin takut. Tatapan mereka selalu sama, tatapan orang yang sudah tahu nasibnya, tapi tidak bisa menolak. Bu Mina mulai berubah. Senyumnya di depan pembeli tetap ramah, tapi matanya sering kosong. Ia mudah tersentak, mudah marah tanpa sebab. Setiap kali maghrib datang, jantungnya berdebar, tidak karuan. Suatu sore, telepon rumah berbunyi. Pak Eko yang mengangkat. Wajahnya langsung pucat. Ibu jatuh di dapur. Katanya lirih setelah menutup telepon. Sekarang di rumah sakit, mereka berangkat tergesa-gesa. Bu Mina duduk di jok belakang motor, memeluk tubuhnya sendiri. Angin sore terasa dingin, menusuk tulang. Di rumah sakit, ibu mertua Bu Mina terbaring lemah. Dokter bilang tekanan darahnya turun drastis. Tidak ada penyakit serius sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda, seolah tubuhnya mendadak menyerah. Ibu itu menatap Bu Mina lama sekali saat mereka ditinggal berdua. "Mina," suaranya pelan, serak. "Kalau memang sudah waktunya,
Jangan ditahan. Bumina menangis. Ia menggenggam tangan tua itu. Tangan yang dinginnya berbeda dari orang sakit biasa. Malam itu, ibu mertua Bumina meninggal. Tanpa jerit, tanpa kejang. Seperti orang tertidur di ramah duka, Bumina duduk terpaku. Aroma kemenyan bercampur bau bunga menusuk hidungnya. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam berdiri, rambut panjang, gaun gelap. Nyi Roro Ireng tersenyum tipis. Baru satu, bisiknya di telinga Bumina. Bumina hampir pingsan. Beberapa hari setelah pemakaman, ayah mertua Bumina menyusul jatuh sakit. Sama mendadaknya, sama tanpa sebab jelas. Tubuhnya melemah cepat, seperti lilin yang meleleh terlalu cepat. Bumina tidak lagi bermimpi. Ia melihat langsung, setiap malam, di sudut rumah, di pantulan kaca, di balik pintu dapur, sosok hitam itu muncul, tidak selalu bicara. Kadang hanya berdiri, menunggu, dan tepat 7 hari setelah istrinya dimakamkan, ayah mertua Bumina meninggal. Lengkap sudah. Pak Eko menangis seperti anak kecil. Tangis yang ditahan bertahun-tahun, akhirnya pecah. Bumina hanya bisa memeluknya, meski dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang hampir membuatnya muntah. Setelah itu, rezeki justru makin deras. Warung Bumina menjadi pembicaraan orang sekampung. Dari pagi sampai malam, kursi tidak pernah kosong. Banyak pembeli bilang, kalau makan di sana, rasanya tenang, tapi aneh. Seperti ketagihan, Bumina mulai mendengar cerita-cerita aneh. Ada pelanggan yang mengaku melihat perempuan berambut panjang di dapur saat Bumina sedang sendirian. Ada yang bilang, nasi megono Bumina terasa hangat meski sudah dingin berjam-jam. Bumina pura-pura tidak tahu. Ia tersenyum, mengucapkan terima kasih, menghitung uang. Pak Eko awalnya masih terlihat normal, tapi perlahan, ia mulai berubah. Ia sering melamun, kadang tertawa sendiri saat menatap warung, kadang marah besar tanpa alasan. Suatu malam, Pak Eko berkata dengan suara datar, "Kalau semua ini harganya nyawa orang tua kita, apa nanti gantinya kita?" Bumina tidak menjawab. Ia tahu jawabannya, tapi mengakuinya berarti hancur. Hari-hari Belolu, 6 tahun kenikmatan itu baru saja dimulai, tapi bau kematian sudah melekat. Setiap malam Jumat Kliwon, Bumina selalu mencium bau amis di dapur, seperti darah segar. Ia tahu Nyi Roro Ireng belum selesai, dan Bumina mulai sadar. Pesugihan itu bukan sekadar memberi kekayaan, ia sedang menghitung mundur. Sejak kematian kedua orang tuanya, Pak Eko tidak pernah benar-benar pulih. Ia tetap membantu di warung, tetap tersenyum di depan orang, tapi ada yang kosong di matanya. Tatapannya sering berhenti terlalu lama di satu titik, seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bumina menyadarinya, tapi memilih diam. Ia sudah terlalu sibuk menutup lubang rasa bersalah di dadanya sendiri. Warung nasi megono itu kini bukan sekadar ramai. Ia seperti tidak pernah tidur. Pagi sampai siang dipenuhi pembeli. Sore hari orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Bahkan malam hari, masih ada yang mengetuk pintu, memohon agar dilayani. Padahal jam operasional jelas terpampang. Bumina mulai menerima semua itu tanpa banyak tanya. Uang datang begitu mudah. Terlalu mudah. Ia membeli perabot baru, memperbaiki rumah, memakai perhiasan emas yang dulu hanya bisa ia lihat di etalase. Tapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya sendiri. Asing, kulitnya tampak lebih pucat, matanya lebih dalam, senyumnya kaku, dan yang paling mengganggu, ia tidak lagi merasa bersalah seperti dulu. Suatu malam, ketika Bumina sedang menghitung uang di warung, listrik tiba-tiba mati. Gelap menelan ruangan. Angin dingin masuk dari pintu yang tertutup rapat. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu. Dengan piring Bumina membeku. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Suara itu berlanjut, lebih jelas. Seperti orang sedang menyendok nasi. Bumina berdiri perlahan. Tangannya gemetar saat meraba dinding, menuju dapur. Dalam gelap, ia melihat siluet perempuan tinggi berdiri di depan tungku. Rambutnya panjang, hampir menyentuh lantai. Perempuan itu menoleh. Wajahnya hitam legam, seperti bayangan tanpa bentuk. "Warung ini hidup karena aku," suara itu menggema di kepala Bumina. Jangan lupa. Lampu menyala kembali, dapur kosong. Bumina terduduk lemas. Ia sadar, warung itu bukan lagi sekadar tempat usaha. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian.
Sementara itu, di seberang jalan, kehidupan Bu Niti mulai berubah. Warungnya yang dulu ramai mendadak sepi. Pelanggan satu persatu menghilang. Ada yang mengeluh sakit perut setelah makan di sana. Ada yang bilang melihat belatung di nasi. Isu itu menyebar cepat. Bu Mina mendengarnya dari pembeli. Sekarang mah enak di sini. Bu, di sana sudah nggak karuan, kata seseorang sambil tertawa. Bu Mina ikut tersenyum, tapi di hatinya ada perasaan dingin. Yang aneh, bukan iba, bukan kasihan, justru puas. Malam itu, Bu Mina bermimpi. Ia berdiri di depan warung Bu Niti yang gelap dan rusak. Dari dalam, terdengar tangisan. Saat pintu terbuka, Bu Niti terlihat duduk di lantai. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Di belakangnya berdiri Nyi Roro Iren. Semua ada gantinya. Bisik makhluk itu, Bu Mina terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Pak Eko duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Kau dengar? Tanya Pak Eko tiba-tiba. Mendengar apa? Jawab Bu Mina. Mereka makan di warung, padahal sudah tengah malam. Bu Mina menelan ludah. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga bercerita bahwa ia melihat warung Bu Mina buka sendiri tengah malam. Lampunya menyala, ada suara ramai dari dalam. Tapi saat didekati, pintunya terkunci dan gelap. Bu Mina mulai jarak. Tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat bayangan hitam, mendengar suara tawa perempuan, mendengar sendok mengaduk nasi tanpa tangan. Pak Eko semakin parah. Ia mulai berbicara sendiri, kadang memarahi sudut ruangan, kadang menangis sambil memanggil nama ibunya. Bu Mina mencoba menghibur, tapi dalam hati, ia tahu ini belum apa-apa. Suatu malam Jumat Kliwon, bau amis di warung sangat kuat. Bu Mina melihat darah menetes dari bawah meja kasir. Saat ia mendekat, darah itu menghilang, berubah menjadi air biasa. Di kaca etalase, pantulan wajahnya berubah. Rambutnya tampak lebih panjang, matanya hitam pekat sesaat. 6 tahun, suara itu kembali terdengar. Nikmat. Sebelum habis, Bu Mina menutup telinga, menangis tanpa suara. Ia sadar, pesugihan ini bukan lagi soal kaya atau miskin. Ini tentang siapa yang akan tersisa. Dan jauh di dalam dirinya, ada ketakutan yang belum berani ia akui. Tumbal berikutnya bukan lagi orang lain. Waktu mulai terasa aneh bagi Bu Mina. Hari-hari berlalu cepat, tapi malam terasa panjang dan menyiksa. Ia sering terbangun menjelang subuh dengan dada sesak, napas pendek dan tubuh dingin, seperti direndam air laut. Setiap bangun tidur, ia selalu menghitung sesuatu dalam kepala, meski ia sendiri tidak ingin mengakuinya. 6 tahun, angka itu terus berputar di pikirannya. Warung nasi Megono masih ramai, tapi suasananya berubah. Pembeli tetap datang, tetap makan dengan lahap, tapi jarang yang betah berlama-lama. Banyak yang mengaku merasa tidak nyaman, seperti sedang diawasi. Ada juga yang bilang sendoknya terasa berat saat menyentuh nasi, seolah ada tangan lain yang ikat memegang Bu Mina. Mendengar semua itu, tapi hanya tersenyum tipis. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya lelah yang tidak biasa, lalu muncul bercak hitam di lengannya, seperti memar, tapi tidak sakit. Setiap pagi, bercak itu berpindah tempat, kadang di leher, kadang di punggung. Bau amis mulai tercium dari tubuhnya, samar tapi nyata. Pak Eko menyadarinya. Kau sakit, Min? Katanya suatu malam. Kita ke dokter. Bu Mina menggeleng pelan. Ini cuma capek. Padahal ia tahu, ini bukan sakit biasa. Setiap bercak hitam itu muncul, Bu Mina selalu bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di tengah pantai gelap. Ombak hitam menyapu kakinya. Di kejauhan, Nyi Roro Ireng berdiri. Rambutnya berkibar tanpa angin. Waktumu hampir habis. Suara itu masuk ke kepala Bu Mina. Apa kau siap? Bu Mina selalu terbangun sambil menangis. Sementara itu, kondisi Pak Eko semakin memburuk. Ia sering lupa waktu. Kadang duduk di warung sambil menatap kursi kosong, seolah sedang berbincang dengan seseorang. Pernah suatu sore, ia menyajikan nasi ke kursi yang tidak ada orangnya. Jangan ambil semua, katanya sambil tertawa kecil. Sisakan buat yang lain. Bu Mina menyaksikan itu dengan tubuh gemetar. Suatu malam, Pak Eko mengamuk. Ia melempar piring, memecahkan gelas,
berteriak bahwa ada orang-orang yang mencuri nasi dari dapur. Padahal dapur kosong. Mereka lapar. "Min," teriaknya. "Kau yang memanggil mereka." Kalimat itu menusuk Bumina lebih dalam dari pisau manapun. Hari demi hari, penghasilan warung mulai turun. Tidak drastis, tapi terasa. Pembeli masih ada, tapi tidak seramai dulu. Uang yang masuk terasa cepat habis, seolah ada yang ikut mengambil. Bumina mulai panik. Ia kembali ke tempat ritual, sendirian. Di tengah malam, ia membawa sesaji seadanya, berlutut di depan batu hitam yang dulu menjadi saksi perjanjian. "Aku mohon," ucapnya sambil menangis. "Aku sudah bayar, aku sudah memberi." Angin laut berputar kencang, bau amis menyengat. "Nih," Roro Irang muncul dari kegelapan. "Kau menikmati 6 tahun tanpa kekurangan," katanya dingin. "Sekarang saatnya menepati." "Aku masih hidup," Bumina berteriak. "Ambil yang lain, ambil apapun." Makhluk itu tersenyum, senyum yang membuat darah Bumina membeku. "Kau lupa," katanya pelan, "yang paling manis. Salalu Terkit." Sejak malam itu, kondisi Bumina merosot cepat. Ia sering muntah cairan hitam. Tubuhnya kurus drastis, rambutnya rontok. Namun anehnya, setiap kali ia berdiri di depan warung, pembeli tetap datang, seolah mereka tidak melihat kondisi Bumina yang memburuk. Warung itu kini banner-banner seperti memakan pemiliknya sendiri. Pak Eko tidak lagi bisa membantu. Ia sering kabur keluar rumah tengah malam. Ditemukan warga sedang tertawa di pinggir jalan, memanggil nama ibunya, atau berbicara dengan udara kosong. Bumina kini sendirian menghadapi semuanya. Suatu dini hari, saat warung sepi dan lampu redup, Bumina mendengar suara langkah dari dapur. Ia menoleh dan melihat dirinya sendiri berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya hitam, tersenyum lebar. "Kau sudah capek," kata sosok itu. "Biar aku yang melanjutkan." Bumina menjerit. Saat ia tersadar, ia tergeletak di lantai warung, sendirian. Tapi nasi di panci masih hangat. 6 tahun itu hampir habis. Dan Bumina akhirnya mengerti. Pesugihan tidak pernah banner-banner memberi. Ia hanya menunda kehancuran. Bumina sudah tidak menghitung hari lagi. Ia menghitung napas. Setiap bangun tidur, dadanya terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang duduk di atas tubuhnya saat ia terlelap. Cermin di rumah sudah lama ia tutup dengan kain. Karena setiap kali bercermin, ia melihat bayangan yang bukan miliknya. Wajahnya sama, tapi matanya kosong dan tersenyum terlalu lebar. Warung nasi Megono itu masih berdiri, masih buka, masih ada pembeli. Tapi Bumina tahu, ini bukan lagi resik, ini sisa-sisa perjanjian yang sedang ditarik kembali. Suatu pagi, Bumina terjatuh saat mengangkat panci nasi. Tubuhnya terlalu lemah. Panci itu terbalik, nasi tumpah ke lantai. Anehnya, nasi itu tidak jatuh berantakan. Ia membentuk gundukan rapi, seperti sengaja disusun. Dari gundukan itu, terdengar bisikan, "Sudah waktunya pulang." Bumina menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan minta uang, bukan minta umur panjang. Ia minta dibebaskan. Sore itu, Pak Eko pulang diantar warga. Bajunya kotor, matanya merah, mulutnya tersenyum tanpa sebab. "Mereka bilang kau mau pergi," katanya sambil tertawa kecil. "Kau mau ninggalin aku juga, Min?" Bumina memeluk suaminya. Tubuh Pak Eko gemetar seperti anak kecil. Dalam pelukan itu, Bumina sadar satu hal yang membuat hatinya remuk. Pak Eko sudah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Malamnya, Bumina mengambil keputusan terakhir. Ia kembali ke warung setelah tutup, sendirian, tanpa Pak Eko. Lampu dimatikan, satu persatu, menyisakan cahaya redup di dapur. Ia membawa pisau dapur bukan untuk melukai siapapun, tapi sebagai simbol tekad. "Aku tidak mau lagi," ucapnya keras di tengah keheningan. "Aku kembalikan semuanya." Angin berhembus kencang. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Nyi Roro Ireng muncul dari sudut dapur. Kali ini wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya basah seperti baru keluar dari laut. Kulitnya menghitam di beberapa bagian. Matanya kosong, tapi penuh kuasa. "Kau terlambat," katanya tenang. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan." "Aku siap miskin." Bumina menangis. "Aku siap kehilangan semuanya. Tapi jangan ambil jiwaku." Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. "Kau lupa,
ucapnya pelan. Kau datang dengan niat. Kau menikmati hasilnya, dan kau membiarkan aku mengambil yang pertama. Bumina teringat wajah mertuanya, teringat senyum mereka di mimpi. Lututnya ambruk ke lantai. Pak Eko akan kubiarkan hidup lanjut Nyai Roro Ireng. Itu belas kasihanku. Bumina menatap makhluk itu dengan mata basah. Hidup seperti apa? Nyai Roro Ireng tersenyum. Saat itu, rasa sakit datang sekaligus. Tubuh Bumina seperti ditarik dari dalam. Kulitnya terasa terbakar. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam tawa panjang yang bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Darah menetes dari hidung dan mulutnya, membasahi lantai warung yang selama ini memberinya uang di tengah rasa sakit. Itu, Bumina melihat kilasan hidupnya. Warung sepi, tangannya yang gemetar, jalan pintas yang ia pilih, dan satu penyesalan yang datang terlambat. Pagi hari, warga menemukan warung nasi Megono terbuka. Bumina tergeletak di lantai dapur. Tubuhnya kurus, kaku, dengan wajah yang rusak seolah menua puluhan tahun dalam semalam. Tidak ada luka tusuk, tidak ada tanda kekerasan, tapi ekspresi ketakutan membeku di wajahnya. Pak Eko ditemukan duduk di depan warung, tertawa sambil mengaduk udara kosong dengan sendok. Istriku masak enak, katanya pada siapapun yang lewat. Kalian mau makan? Sejak hari itu, Pak Eko tidak pernah benar-benar sadar lagi. Warung ditutup, panci-panci dibiarkan berdebu. Tapi warga sekitar bersumpah, di malam tertentu masih tercium aroma nasi Megono hangat. Kadang terdengar suara sendok beradu, kadang terlihat lampu dapur menyala sendiri. Dan di antara bayangan, ada sosok perempuan berambut panjang yang berdiri menjaga. Bumina tidak pergi. Ia hanya berpindah tempat. Sejak hari Bumina meninggal, Wadet seperti berhenti di depan warung itu. Tidak ada yang berani membuka kembali warung nasi Megono tersebut. Papan namanya masih tergantung miring. Catnya mengelupas, huruf-hurufnya pudar dimakan panas dan hujan. Tapi entah kenapa, setiap orang yang lewat selalu melirik ke sana. Seperti ada sesuatu yang memanggil tanpa suara. Pak Eko masih hidup. Secara raga, ia bernapas, berjalan, dan makan. Tapi jiwanya tertinggal di malam terakhir bersama istrinya. Woga sering melihatnya duduk di depan warung yang sudah terkunci, membawa sendok plastik dan mangkuk kosong. Ia mengaduk-aduk udara. Nasinya jangan dihabiskan, katanya sambil tersenyum sendiri. Masih ada yang belum kebagian. Kadang ia tertawa, kadang menangis, kadang memarahi kursi kosong. Jika ada yang menyapanya, ia akan menoleh sebentar, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Kalian telat, ucapnya suatu kali. Warung sudah tutup. Tak ada yang berani menegurnya terlalu keras. Semua orang tahu apa yang terjadi pada Bumina, meski tidak ada yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Cerita itu hanya beredar lewat bisik-bisik dari mulut ke mulut dengan nada takut tentang pesugihan, tentang Nyi Roro Ireng, tentang harga yang tidak bisa ditawar. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, seorang pemuda yang mabuk nekat membuka pintu. Warung itu, ia bilang hanya ingin berteduh. Pintu yang seharusnya terkunci, terbuka dengan mudah. Keesokan paginya, pemuda itu ditemukan demam tinggi, mengigau sepanjang hari. Ia terus mengulang satu kalimat yang sama. Ada ibu-ibu masak di dapur. Rambutnya panjang, matanya hitam. Sejak itu, warung benar-benar dibiarkan kosong. Tapi kosong bukan berarti mati. Di malam Jumat Kliwon, warga sekitar masih sering mencium aroma nasi Megono yang hangat. Padahal tidak ada api, tidak ada panci, tidak ada manusia di dalamnya. Kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring. Pelan tapi jelas, berasal dari dapur. Anak-anak dilarang bermain di sekitar sana. Orang tua selalu menarik langkah mereka jika melewati warung itu saat malam. Jangan lihat ke dalam, pesan mereka. Kalau kau melihat, bisa ikut tinggal. Pak Eko akhirnya dibawa ke tempat penampungan orang dengan gangguan jiwa. Tapi bahkan di sana, ia tidak pernah benar-benar tenang. Setiap subuh, ia bangun sambil menangis, memanggil nama Bumina. Min, warungnya ramai lagi. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia marah dan berteriak, menuduh seseorang mencuri nasi. Tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Beberapa perawat mengaku pernah melihat Pak Eko berbicara dengan bayangan perempuan di sudut ruangan. Rambutnya panjang, bajunya gelap, berdiri diam sambil menatapnya.
Dan setiap kali itu terjadi, Pak Eko akan tenang, duduk, tersenyum. 6 tahun kenikmatan itu benar-benar telah dibayar lunas. Warung nasi Megono akhirnya roboh dimakan usia, atapnya runtuh, dindingnya lapuk. Tapi pondasi dapurnya tetap utuh, seolah menolak hancur. Tidak ada yang berani membongkarnya. Karena setiap kali ada niat untuk meratakan tempat itu, selalu terjadi sesuatu. Alat rusak, orang sakit mendadak. Bukan pernah seorang pekerja jatuh pingsan sambil berteriak ketakutan. Ada yang jaga, katanya saat sadar. Dia bilang, ini masih miliknya. Kini, jika kau datang ke kota Pekalongan dan melewati jalan kecil dekat pasar tua itu, kau mungkin akan melihat bekas warung tua yang tampak biasa saja. Tapi jika kau datang terlalu malam, saat angin laut membawa bau asin dan amis, dengarkan baik-baik. Kalau kau mencium aroma nasi hangat, kalau kau mendengar sendok beradu pelan, jangan menoleh terlalu lama karena di sana masih ada Bumina. Bukan sebagai pedagang, bukan sebagai manusia. Ia menjaga warung itu seperti dulu. Meleone, perjanjian yang belum pernah benar-benar berakhir.